Referensi Pemilu Indonesia. Metro TV. Ya pemirsa, selamat berjumpa kembali di iLifestyle, program yang kami dedikasikan bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bersama saya, Feli Junandar. Pemirsa, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah hacker. Di dunia maya, hacker dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan menembus sistem keamanan suatu jaringan. Sekarang hacker dapat melakukan aksinya di mana saja selama ada koneksi internet. Bahkan hotspot yang biasa Anda akses di tempat umum bukan tidak mungkin disadap oleh hacker. Man in the Middle Attack adalah serangan hacker dengan cara mencegat arus data di hotspot pribadi atau hotspot publik. Apa yang harus dilakukan agar kita aman dari penyusupan? Namun sebelum membahas semua itu, saksikan dulu liputan tim iLifestyle berikut ini. Sering kita mendengar istilah hacker. Di dunia internet, hacker dikenal sebagai orang yang melakukan upaya menembus suatu sistem komputer tanpa otorisasi yang sah dengan tujuan untuk mengambil atau mencuri data. Sebenarnya, seorang hacker memiliki tujuan untuk menyempurnakan sebuah sistem. Sedangkan seorang cracker lebih bersifat destruktif. Umumnya, cracker melakukan cracking untuk menggunakan sumber daya di sebuah sistem untuk kepentingan sendiri. Hacker menggunakan keahlian komputernya untuk melihat, menemukan, dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan dalam sebuah sistem komputer ataupun dalam sebuah software. Hasil pekerjaan hacker biasanya dipublikasikan secara luas agar sistem atau software yang memiliki kelemahan dalam hal keamanan dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Sedangkan cracker memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada sebuah sistem atau software tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Man in the Middle Attack adalah istilah di mana seorang cracker mencegat arus data dari dua buah komputer yang saling berhubungan, sehingga paket data harus melalui komputer cracker dulu, agar paket-paket data itu bisa dilihat atau diintip oleh cracker tersebut. Man in the Middle Attack biasanya dilakukan di hotspot publik seperti kafe dan sarana Wi-Fi untuk publik. Susanto, seorang hacker yang berpengalaman memperbaiki kelemahan dalam sistem jaringan perusahaan serta melakukan simulasi, menjadi cracker yang akan membobol ID dan password pengunjung kafe. Seperti pengguna hotspot lainnya, Susanto tidak jauh berbeda. Melalui sebuah laptopnya, ia sama-sama mengakses Wi-Fi dan beraktivitas layaknya pengguna biasa. Namun sebagai cracker, Susanto melakukan simulasi mencegat arus informasi antara beberapa user terhadap website yang dituju. Sebagai man in the middle, ia menciptakan hotspot palsu yang sama identitasnya dengan hotspot cafe. Pengguna hotspot cafe tersebut tidak sadar bahwa akses mereka pada hotspot cafe sudah disadap oleh cracker. Data yang dapat dengan mudah disadap dalam hitungan menit adalah ID dan password berbagai situs login, bahkan ID dan password internet banking. Hacker dan cracker adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Di tengah gencarnya penerapan Undang-Undang ITE, semoga kemampuan hacker menjadi lebih positif lagi dan menjauhi kejahatan di dunia maya. Lantas, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melawan cracker? Ya, dan untuk membahas topik berlindung dari wireless hacking, di studio telah hadir Mas Susanto, seorang pakar keamanan internet, dan juga ada Mas Brahma Setiadi, editor dari majalah Info Komputer. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Kita ke Mas Susanto dulu nih. Wajahnya tadi ada ya. Mas, definisi dari hacker itu apa, Mas? Sebenarnya sih ini definisinya ada dua kubu sekarang ya. Pertama ada yang melihat bahwa hacker itu adalah orang-orang yang bergerak di dalam kemampuan sistem yang dalam hal keamanan. Mereka mempunyai kemampuan yang lebih dalam hal ini dan mereka mendedikasikan kemampuannya untuk sesuatu yang baik. Kemudian cracker adalah orang-orang yang menggunakan kemampuannya untuk sesuatu yang negatif atau yang destruktif. Ada satu kubu lagi yang membedakan itu dari teknik yang digunakan. Jadi kalau cracking itu adalah satu teknik yang berhubungan dengan algoritma. Misalkan membobol password itu namanya cracking password. Betul. Gitu. Jadi selain daripada itu, yaitu adalah ilmu dari hacking. Oke.
Tadi kan disebut nih di narasi tadi disebut Mas sebagai hacker. Maksudnya apa tuh kalau gitu? Yang mana ya? Di pengertian tadi itu. Saya pasti orang baik, Mas. Asik. Makanya kita undang kan. Oke, ini tujuan atau motivasinya memang beda-beda atau gimana nih Mas? Ya, memang kalau motivasi itu tergantung dari setiap orang ya. Iya. Ada yang motivasinya baik, ada yang motivasinya tidak baik. Tapi tujuan dari hacking atau cracking itu selalu mengambil data-data penting yang lalu lalang di internet ini. Gitu ya. Misalkan user ID, password dan lain sebagainya. Itu kalau apa udah masuk kriminal dong Mas kalau gitu? Sebagian besar ya. Kalau misalnya udah kayak banking gitu ya, ada Iya. apalagi privacy yang data segala macam, udah Iya. termasuk ya? Gimana nih Mas Brahma? Sorry ke Mas Brahma nih. Ya, seperti tadi Mas Santo bilang ya, jadi ketika sebenarnya hacker itu adalah sebuah kegiatan, hacking itu kegiatan. Betul. Jadi dia itu akan menjadi legal ketika dia melakukan hal yang melawan hukum gitu. Jadi ketika Kalau ilegal ya? ya, jadi tapi ketika kita membuat untuk diri kita sendiri atau untuk belajar Betul. itu sah-sah saja gitu. Berarti itu satu apa ya istilahnya fenomena yang berbeda, cara Betul. pandang yang berbeda juga Iya, ya. betul. Oke, kita ke Mas Santo nih. Sebenarnya apa ya istilahnya sistem nge-hack itu ada berapa macam Mas? Ada sistem, ada istilahnya kalau orang bilang ada ismunya nih. Oh ini ke arah yang kesini, dia nyerang ke sini gitu. Tekniknya kayak gimana Mas? Tekniknya sih banyak sekali karena sebenarnya kalau kita bicara tentang keamanan, segala aspek dalam kehidupan kita tuh berhubungan dengan keamanan. Contoh pintu ada kuncinya. Nah, Betul. itu kita udah bicara tentang keamanan secara fisik. Ada Oke. yang secara kalau kita bicara tentang hacking ada yang namanya lockpicking. Jadi Waduh. bagaimana bisa kalau kita lihat di film-film dengan satu kabel aja kita bisa buka masuk, pintu. oke. Nah, itu ada teknik yang benar. Oke. Lockpicking itu namanya. Oke. Mas, nanti kita akan berbincang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan wireless hacking nih ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di iLafsta, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa masih di iLafsta dengan topik berlindung dari wireless hacking. Ada Mas Santo dan juga ada Mas Brahma nih. Saya pertanyaan ke Mas Santo nih, wireless hacking maksudnya apa nih Mas? Nah, wireless hacking ini sebenarnya satu fenomena yang baru ya, karena kita berkomunikasi melalui udara. Maksudnya? Jadi kalau wireless itu kan menggunakan medium udara Tanpa kabel ya? tanpa kabel gitu. Betul. Nah, jadi metode hacking itu menjadi banyak karena hacking itu bisa dilakukan di mana aja. Termasuk di public space ya? Iya, Kayak di pasti, kafe-kafe, hotel-hotel gitu bisa? Iya, dan bahkan di rumah saya mendapatkan lebih dari 30 koneksi yang ada. Oh. Lah terus gimana dong? Kalau misalnya sekarang kita sering menemukan sekali yang namanya free hotspot misalnya ya. Kita ke satu public facility lah ya istilahnya apa restoran atau apapun, terus saya connect internet di situ. Terus saya bisa dapat yang namanya wireless hacking tersebut dong, Mas? Iya. Ya, karena basically karena kita memakai medium udara untuk berkomunikasi. Jadi pada saat kita mengirimkan data ataupun kita menerima data, sebenarnya data itu tersebar di mana-mana. Baik. Ada di ruangan itu. Jadi selain kita yang terima, selain kita kirim, ya teman-teman kita yang di sebelah mungkin bisa mendapatkan data itu juga gitu. Oke, terus metodenya seperti apa dia? Kok bisa sampai masuk ke dalam ya istilahnya apa tadi? Ada man in the middle attack Iya. istilahnya. Itu maksudnya gimana tuh, Mas? Jadi kalau man in the middle itu si hacker itu berdiri di tengah-tengah antara si end user dengan si server. Jadi si end user itu merasa bahwa dia berkomunikasi langsung dengan si server. Server demikian halnya juga dia berpikir bahwa saya udah berkomunikasi langsung dengan end user. Padahal di tengah-tengah itu ada orang yang melakukan manipulasi gitu. Tidak terlihat ya. Oke, Iya. kita terima telepon dulu ada Mas Prio di Tangerang. Silakan, selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Silakan pertanyaannya, Mas. Pertanyaannya gini, Mbak, saya yang tadi dibicarakan seperti hotspot ya. Kalau saya menggunakan USB modem, itu kan wireless juga ya. Itu apakah bisa di-hacking gitu lah? Karena saya kan pakai kartu kartu SL ya. Ya. Jadi apakah bisa di-hacking juga gitu loh. Oke. Dan kalau memang bisa, cara saya untuk mencegahnya gimana gitu lah. Baik. Ya. Terima kasih, silakan. Oke. Mau dijawab oleh siapa? Mas Santo mungkin ya. Mas Santo, silakan. Jadi memang untuk menggunakan wireless itu kita bisa pakai yang namanya USB card atau internal card. Betul. Itu semua konsepnya sama. Jadi apakah bisa atau enggak itu bisa. Karena Bisa, konsepnya ya? sama. Iya, konsepnya sama persis itu. Oke, Mas, ini kalau gitu ada kayak semacam prevention nggak? Apa maksudnya protection atau precaution sebelum kita melakukan ya istilahnya di publik gitu ya? Apa yang harus dilakukan nih? Apa ada kayak semacam software atau kita cek dulu ke kasirnya bilang segala macam? Iya. Kan biasanya kita minta ID sama password kan. Terus apa yang harus disiapkan kalau gitu, Mas? Ya intinya sih dari kita sendiri kita harus mulai mencari informasi gitu untuk mengamankan diri kita sendiri. Apa yang tuh? pertama. Jadi misalnya kita bisa melihat misalnya kalau kita akan melakukan
transaksi e-banking gitu misalnya. Kita lihat apakah address yang disediakan oleh si bank ini sudah secure. Kemudian kayak sekarang kan sedang Facebook ya yang Betul. Lagi marak ya. lagi marak gitu. Jadi Facebook juga itu jika kita mengakses dari public area atau hotspot itu juga harus hati-hati. Pastikan ada keamanan di mungkin kita menginstal firewall atau melakukan sesuatu yang mengamankan diri kita dan data-data kita yang akan kita kirim ke internet. Oke. Gitu. Ke Mas Santo nih. Mas Santo, kalau kita datang ke satu tempat publik itu kan kita suka cari tuh ya servernya gitu, ada berapa gitu pilihan. Itu kan udah official, udah jelas, udah resmi dong. Apa emang ada alamat palsunya gitu atau gimana, Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara ini kan analoginya sama dengan radio gitu. Pada saya menyetel satu frekuensi radio, apakah yang saya dengar itu benar-benar stasiun yang belum tentu itu. Sebenarnya kalau ada pemancar yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan kita, kita akan mendengar siaran radio yang palsu. Konsep yang sama terjadi di jaringan wireless. Jadi bisa aja si hacker membuat satu access point yang palsu dengan nama yang sama atau mungkin dengan tambahin embel-embel free dan sehingga kita merasa itu ini udah. Bahkan dia pakai nama brand si tempat tersebut bisa aja ya? Iya. Waduh, kalau gitu apa yang dilakukan tuh, Mas? Ya itu, makanya kita konfirmasi ke si penyediaannya aja. Penyediaannya ini hotspot Anda ini benar nggak namanya ini gitu. Kalau oke, benar ya, itu nggak terlalu membantu sih ya, tapi kita bisa dari sana minimal ada informasi untuk. Tapi user ID passwordnya harusnya sama dong, ya kan? Maksudnya sesuai dengan si penyedia layanan istilahnya kan? Betul. Tapi biasanya kalau hacker ini bekerja itu dia dengan membuka biasanya. Jadi ayo masuk. Oke. Gitu. Cepat aja. Itu masih bisa ditembus nggak? Bisa. Masih bisa. Aduh, bahaya nih. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan pembincangan yang semakin panas ya. Pemirsa, tetap bersama kami di Lifestyle. Ya pemirsa, ini segmen terakhir Lifestyle dengan topik berlindung dari wireless hacking. Ini ada Mas Santo dan juga ada Mas Brahma. Dan ada penelpon ini dari Mas Andi dari Semarang. Selamat pagi Mas Andi, silakan pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi Mas Anto. Ya, pagi. Mas Santo ini, ya. Ini pertanyaannya gini loh Mas. Kalau kita mahasiswa itu kan perlu banyak jurnal. Ya. Perlu banyak. Ya. Kita nge-hack jurnal dari internet itu. Ya. Yang rata-rata $34 per jurnal ya. Yang bayar ya. Kemudian? Yang bayar ya. Nah, saat kita ngambil itu kan biasanya dapat ceperan-ceperan. Nah, itu masuk legal apa ilegal itu gitu. Masuk udah dapat ya maksudnya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi. Kita masuk ke penelpon yang kedua, yaitu ada Mas Dimas dari Jakarta. Silakan. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Pak. Silakan. Selamat pagi Pak Bram. Selamat pagi Pak Danto. Pagi Mas. Ini saya mau cepat aja. Ada nggak tips aman kalau kita internetan di hotspot atau free internet? Bagus. Ada tips yang bisa men-secure kita nggak? Baik. Terima kasih, pertanyaan bagus dua-duanya. Kita ke Mas Santo dulu, silakan Mas, yang dari Mas Andi Semarang. Jadi terus terang saya nggak terlalu paham dengan maksudnya nge-hack apa tadi, jurnal apa gitu. Tapi mengenai legal atau tidak legalnya, kita bisa lihat dari satu hal. Hacking itu dinamakan legal atau hacking itu ada yang namanya ethical hacking. Jadi ethical hacking adalah hacking yang mendapatkan izin. Oh, oke. Gitu. Itu adalah ethical hacking. Jadi kita udah ada aturan-aturan tertentu ada yang rules, kita sepakati dengan istilahnya korban kita dalam tanda petik. Oh gitu. Iya. Nah, itu yang namanya ethical hacker. Jadi hacker yang legal. Selain itu ilegal semua. Oh gitu. Iya. Oke. Kita ke Mas Bram, silakan. Mas Bram. Tips tadi itu ya. Ya, tips yang ini aduh jadi kayak worry juga nih, tapi harusnya nggak usah worry dong ya. Nggak Ya, usah. silakan Jadi Mas, gimana? tenang aja kalau kita berada di hotspot area itu lakukan aja aktivitas seperti biasa gitu. Cuma ada hal-hal memang yang perlu diperhatikan, terutama misalnya seandainya kita browsing, perhatikan di alamat tuh URL biasanya ada HTTPS gitu. Misalnya itu HTTP secure, itu dia ada namanya secure socket layer gitu ya untuk S itu dari secure. Secure ya. Oke. Jadi dia sebenarnya mengamankan jalur dari HTTP itu untuk supaya tidak ada yang bocor datanya. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau biasanya ada penyedia perangkat tambahan gitu ya. Itu untuk
mereka itu untuk mencegah adanya akses point palsu di sekitar Oke. di sekitar Kayak yang semacam asli. firewall atau gimana? Bukan firewall, dia semacam detektor gitu. Oh, detektor. Jadi, iya, Oke, jadi baik. seperti itu. Kalau sebenarnya harusnya sih udah mulai ada Udah ada seperti itu semuanya ya. Jadi tapi kalau kita memang tidak kita itu kan di sisi penyedia ya. Kalau kita ya udah kita lakukan, kita pakai firewall bisa, Baik. terus mungkin gunakan juga metode-metode koneksi seperti VPN gitu. Oh, oke. Pakai VPN bisa ya. Virtual private network gitu. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir nih, cepat aja nih. Apa tanda-tanda kalau kita kena hack? Cepat aja. Celakanya nggak ada. Gitu. Oke. Jadi yang kita nggak akan bisa tahu bahwa account kita sebenarnya udah diambil oleh si hacker sampai si hacker itu melakukan aksinya. Oke. Misalkan uang kita tidak berkurang. Ketika semua sudah terlambat ya? Iya, ketika semua sudah terlambat, ketika semua hacker sudah melakukan aksinya. Ya. Dan pada saat itu baru kita bisa ketahuan sesuatu yang tidak wajar gitu, Oke. tidak wajar terjadi. Oke, baik. Dan ini sudah di akhir acara dan terima kasih atas kehadirannya nih Mas Brahma dan juga Mas Santo. Sukses terus ya. Ya, dan pemirsa sampai di sini tayangan ILAFSAL pekan ini. Jangan lupa saksikan tayang ulang ILAFSAL pada Senin dini hari pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, saran dan kritik dari pemirsa silakan kirim ke ilafsal@metrotvnews.com. Dan di penghujung acara, pemirsa dapat menyaksikan berita teknologi informasi terkini. Dan atas nama seluruh kerabat kerja, saya Feli Junandar mengucapkan terima kasih dan maju terus teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Sampai jumpa. Mobile Monday 1 Juni 2009 lalu kembali mengadakan pertemuan dengan menghadirkan 3 pembicara. Dalam presentasinya, Sinta dan Pardoyo dari Bumbu Awards mengemukakan bahwa saat ini sudah semakin banyaknya orang yang bergaya hidup digital dengan menggunakan internet. Berkaitan dengan itu, Sinta mengumumkan kompetisi Bumbu Awards untuk kalangan pelajar dan profesional dalam kategori Award Digital Campaign Award, Indonesia Social Media Web Awards, People Choice Awards dengan juri dari Indonesia dan internasional. Widi Nugroho dari Telkom Group menyampaikan tentang kompetisi Indigo Fellowship 2009 dengan tema For Brighter Indonesia Digital Planners. Kompetisi ini mensyaratkan pesertanya harus mempunyai ide bisnis, mengutamakan kreativitas dengan menggunakan teknologi digital mobile. Tommy T.A. Hunan mengemukakan tentang new business opportunities out of mobile social networking dalam 7 mass media, mencakup media cetak, recording music, games, movies, cinema, radio, TV, internet, dan mobile. Intinya ada commerce, connectivity, community, dan culture.